Halo para pecinta Suyanto.id, kita ketemu lagi kali ini dan sangat beruntung dan sangat berbahagia kita bertemu dengan Dr. Ali Forman, adalah dosen di Universitas Negeri Semarang, dan beliau sudah menyempatkan untuk bisa berbagi di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan juga belajar sepanjang hayat. Assalamualaikum, Dr. Ali. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita mudah-mudahan selalu bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik, sehingga kita selalu sehat walafiat. Nah, saudara-saudara, para pecinta Suyanto.id, Dr. Ali Forman ini sebetulnya junior saya dari sisi umur. Tapi dari sisi akademik, saya nggak bisa mengatakan junior. Mungkin dia lebih senior dari saya. Karena yang berlebihan ini. ya karena saya semakin menua, dia semakin berjaya. Nah, mungkin inilah. Nah, malam ini kita akan mendiskusikan mengenai pendidikan usia dini. Kita tahu bahwa pendidikan usia dini ini sangat penting karena kita mendidik anak-anak, misalkan di Indonesia itu 50 juta untuk masuk ke tenaga kerja di tahun 2035 ketika Indonesia mendapatkan bonus demografi. Dr. Ali, ya sudah tidak akan disebut Bapak Ali, karena kalau disebut Bapak Ali kelihatannya saya menuakan beliau, disebut Ali saja. Terima kasih, Kong. Ya, karena memang layak menjadi anak saya ini, dan mereka dan beliau memang usianya sangat-sangat muda dibandingkan betapa hebat ilmunya. Nah, gimana pendidikan anak usia dini di New Zealand? Coba kita diberi perspektif mengenai cara orang New Zealand, cara masyarakat memperlakukan anak-anak usia dini. Silakan, Ali. Terima kasih, Prof. Yanto. Saya pertama-tama sebelum saya bicara ke poin-poin tentang PAUD, saya ingin menyampaikan 2 poin paling tidak. Yang pertama sebagai istilah awalan untuk para pemirsa ya nantinya. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada Prof. Yanto, saya biasa panggil Kung Yanto atau Pak Yanto begitu, telah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbicara di forum ini. Prof. Yanto adalah guru kita semua, guru saya paling tidak dan sejumlah banyak orang di Universitas Negeri Yogyakarta, alma mater saya S1. Ini penting sekali saya sampaikan, Prof. Yanto ini ibaratnya kalau dalam dunia tasawuf semacam mursyid untuk kita. Jadi karena paling tidak 2 sekian kali beasiswa luar negeri saya itu ada tanda tangannya Prof. Yanto, dan beliau sangat detail memeriksa aplikasi saya dulu sampai itu diperiksa oleh beliau. Jadi ini satu reunion yang luar biasa ya, Prof. Yanto, meskipun virtual. Kemudian jadi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini Prof. Yanto, dan semoga menjadi amal Bapak juga. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran umur panjang dan kesehatan atas budi baik Bapak selama kasih S2 dan ketika kami belajar di S1 dulu. Kemudian yang kedua, ini juga sekaligus karena ada sedikit rendezvous ya dengan masa lalu UNJ gitu. Saya diminta bicara malam ini tentang New Zealand kebetulan. Jadi saya jadi ingat ini macam mengamalkan ilmu yang dulu kita peroleh dari almarhum Prof. Imam Barnadib. Waktu itu saya mengambil mata kuliah perbandingan pendidikan, Prof. Jadi malam ini kita nggak akan banding-bandingkan gitu ya. Saya mau cerita aja tentang Selandia. Kalau banding-bandingkan nanti jadi lain urusannya. Biar pemirsa yang membandingkan sendiri, Ali. Baik, Prof. Jadi ini sekadar saya menggunakan sedikit ilmu yang kita pelajari dulu dari Prof. Barnadib, perbandingan pendidikan. Nah, tadi Pak Yanto sudah menanyakan kepada kita, pada saya, seperti apa pendidikan anak usia dini di New Zealand. Saya ingin menceritakan secara general terlebih dahulu. Pertama-tama, pendidikan anak usia dini sebagai level atau sebagai jenjang dan sebagai praktik ini yang harus kita bedakan, saya kira. Sebagai jenjang itu serupa dengan Indonesia, saya kira anak mulai dari umur sekian bulan sampai kemudian umur sekian tahun, itu sebagai jenjang. Katakanlah sampai umur 5 tahun. Jadi begitu umur 5 tahun anak bisa masuk ke primary.
SD begitu. Tapi itu sebagai jenjang. Sebagai praktik itu sampai anak umur 8 tahun. Sama seperti teorinya bahwa periode kanak-kanak dini adalah periode sejak lahir hingga usia 8 tahun. Itu secara umum dari sisi jenjang dan dari sisi praktik, Prof. Yanto. Kemudian yang juga bisa saya ceritakan ya, satuan PAUD di New Zealand itu sangat beragam. Artinya beragam itu ada yang namanya kindergarten atau TK seperti di sini. Kemudian ada juga yang namanya playgroup. Tetapi secara umum itu di sana dibedakan, ada yang namanya teachers led early child education dan parents led early child education. Yang pertama adalah pusat PAUD yang dipimpin oleh guru begitu ya. Institusinya dipimpin oleh guru. Ini termasuk dalamnya ada taman kanak-kanak, kemudian ada daycare begitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya parents led. Jadi pusat pengasuhan anak usia dini yang dipimpin oleh orang tua. Ini bisa seperti playgroup begitu, bisa semacam taman bermain, ada bangunannya juga, tapi dia tidak sereguler seperti daycare atau taman kanak-kanak. Yang datang ke situ adalah orang tua, dibiayai oleh orang tua, disupport oleh orang tua mengasuh anak tapi di suatu tempat khusus di luar rumah mereka. Justru yang teachers led tadi itu salah satunya adalah ada yang modelnya home base. Jadi pusat PAUD yang ada di rumah. Jadi misalnya Bung Yanto nih senior gitu, kemudian sudah retired gitu, tapi ada keterampilan di bidang pengasuhan anak usia dini gitu karena kemampuannya. Kemudian Bung Yanto ini, Prof. Yanto ini bersama Ibu membuka pusat PAUD di rumah. Nah, seperti itu. Itu secara umum dari sisi institusi. Kemudian apalagi ya? Apalagi Prof? Kira-kira Prof? Tadi institusi sudah, kemudian modelnya sudah. Nah, mungkin ini ya. Pembelajarannya seperti apa? Nah, pembelajarannya itu sepanjang pengalaman saya sebagai pengamat sekaligus sebagai orang tua anak usia dini ketika saya sekolah di sana itu, boleh saya katakan benar-benar child initiated gitu ya. Jadi sangat diinisiatifi oleh, jadi anak yang megang inisiatif untuk belajar. Guru memang menata lingkungan, tetapi anak itu benar-benar punya inisiatif untuk belajar, diberikan kesempatan untuk belajar menurut inisiatif mereka. Jadi ada kalanya ketika saya menjemput anak saya tuh nggak ada di ruangan. Lagi di mana ada tuh, dicari-cari di sana di halaman belakang lagi sibuk bikin waktu itu dia bilang di playground. Bukan, dia pura-pura main bendungan gitu loh. Jadi building kayak semacam waduk gitu ya, dia bikin mengalarikan air sendirian dia di situ gitu, karena teman yang lain mungkin sudah bosan main itu, dia main sendirian begitu. Itu contoh betapa sangat child initiated di sana yang saya rasakan. Itu Bang, sebagai awalan Bang. Jadi bentar sebelum lanjut. Jadi anak-anak di sana itu memiliki otonomi yang sangat luas terhadap apa yang dia inginkan. Artinya dia tidak mendapatkan semacam program belajar yang sifatnya top down, sehingga anak itu bebas memilih. Oleh karena itu saya kira anak-anak termasuk anak kamu itu kalau ditanya di sekolah happy gitu. Ya, saya lihat seperti itu. Saya tidak pernah melihat dia muram kecuali hari-hari pertama, tapi muramnya bukan karena aktivitasnya ya, tapi kan kita bisa melihat ya, seperti saya dulu itu aras-arasan sekolah itu kan karena sekolahnya begitu. Tapi dia muramnya karena separationnya, karena apa? Karena perpisahannya gitu. Ya sangat otonom anak-anak itu, sangat otonom. Jadi memang tadi sangat otonom begitu ya, seperti Prof. Yanto sampaikan tadi, sangat otonom, mandiri sekali dia mau belajar apa. Jadi guru memang men-setting sejumlah perangkat stimulasi ya, yang kalau di TK anak saya itu lebih banyak bahan-bahan naturalnya ya, karena TK-nya memang spesifik begitu ya. Itu terserah dia mau apa seperti itu. Terserah. Kemudian yang juga perlu saya ceritakan di TK itu seperti dalam literatur dikatakan kan lebih baik yang mixed age group ya. Jadi
bercampur usianya, ada anak yang usia sekian sama sekian begitu, bercampur jadi satu. Sekolah anak saya juga demikian, pusat PAUD anak saya juga demikian. Ya, jadi bercampur menjadi satu. Begitu, Bro. Jadi sejak kecil anak-anak di New Zealand itu sudah diajari mengenal orang lain, orang asing, beda warna, beda agama mungkin, dan beda juga mengenai bahasa, sehingga anak itu memahami bahwa pluralitas mungkin sudah dikenal sejak awal. Apakah begitu ya? Ya, ya. Oh ya, ini menarik. Ini pintu yang baik untuk saya menceritakan bagaimana kurikulum PAUD di New Zealand. Ya, itu saya kira salah satu poin ya. Jadi karena New Zealand itu menjadi jujukan. Jujukan itu apa? Hub ya. Hub of imigran. Jadi jujukannya para migran begitu ya. Maka kemudian mau tidak mau perkenalan dengan pluralitas itu istilahnya didorong, difasilitasi sejak dini. Perlu saya sampaikan, Prof. Yanto, bahwa kurikulum New Zealand itu, kurikulum PAUD New Zealand itu, yang disebut sebagai Tefariki ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa Maori. Tefariki. Jadi kurikulum New Zealand sendiri jadi dari level dokumen kurikulumnya sendiri sudah bilingual, Prof. Jadi berbahasa Inggris dan berbahasa Maori, bahasa indigenous-nya New Zealand ya. Fariki itu kalau di tempat kita semacam kloso. Kloso terbuat dari pandan. Filosofinya atau woven mat gitu ya. Jadi tikar pandan lah kalau di sini ya. Fariki. Tulisannya itu WHARIKI, Fariki. Nah, filosofinya adalah woven mat itu, Fariki itu artinya woven mat to stand on together, kurang lebih begitu. Jadi tikar yang digunakan untuk semua orang berdiri bersama di atasnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang dari berbagai macam latar belakang bisa berkontribusi kepada kualitas PAUD, kepada PAUD yang pada praktik PAUD seperti itu. Nah, di dalam kurikulumnya tadi selain tadi saya mengatakan bilingual, di sana juga ada prinsip-prinsip yang memang sejak awal itu menyokong identitas anak, Prof. Identitas anak baik terkait dengan dirinya maupun bagaimana dia menghadapi orang yang berbeda. Di sana misalnya prinsip ada namanya prinsip, ada namanya strength. Kalau prinsip itu hal yang mendasarinya, strength itu arah perkembangannya seperti apa. Nah, itu pun juga disusun secara bilingual dan mencerminkan baik kepentingan nasional New Zealand sebagai sebuah negara maupun pembelaan terhadap identitas kebudayaan asli New Zealand. Begitu. Jadi misalnya ya pada prinsip yang pertama disebutnya sebagai empowerment, pemberdayaan. Nah, prinsip ini dalam bahasa Maorinya juga disebutkan sebagai fakamana. Fakamana itu empowerment. Maori itu. Bahasa Maori. Kemudian prinsip yang kedua itu holistic development, perkembangan yang menyeluruh yang disebut sebagai kota hitanga. Kota hitanga itu arti leksikalnya sungguhnya togetherness ya. Jadi kebersamaan kemenyeluruhan begitu. Tapi itu sebagai prinsip yang kedua. Nah, yang menarik juga ada prinsip yang namanya family and community. Whanau Tangata. Ini artinya PAUD di New Zealand itu sejak awal didesain untuk menghormati keluarga dari latar belakang apapun. Whanau Tangata itu. Kemudian yang terakhir adalah prinsip yang namanya relationship atau ngahononga. Relationship, hubungan begitu, ngahononga. Ada beberapa menarik, Prof. Jadi bahasa Maori itu sebagiannya itu mirip dengan bahasa Jawa. Saya mau bilang begitu. Ya, karena kalau menghitung juga tahirua, tolufa, 5, ono, fetu dan seterusnya. Saya udah nggak hafal sudah, tapi angkanya itu mirip dalam sebutan bilangan Jawa. Kemudian kalau strength-nya, jadi menarik juga di dalam dokumen kurikulum nasionalnya itu ada ilustrasinya, Bro. Ilustrasinya tadi tikar pandan tadi itu, tapi tikar pandan yang belum selesai dianyam. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena jadi tikar pandan kan tumpuk-tumpuk begini ya. Nah, ini ada yang ke atas begini, mana tangan saya? Ada yang ke atas ke sana, ada yang ke sini gitu. Panah begini ya. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini PAUD itu bukan akhir pendidikan. PAUD bukan akhir pendidikan, maka misalnya di tujuan yang pertama ya, strand yang pertama well-being atau mana atua itu kenapa kok panahnya atau yang anyam tikar ya bilah tikarnya itu
masih lurus itu mah harapannya bahwa PAUD bukanlah akhir pendidikan pembelajaran, maka dia akan terus menganyam dirinya sampai menjadi manusia yang paripurna. Kurang lebih seperti itu maknanya. Itu apa bisa dipahami anak-anak ya? Itu kan maunya orang tua filosofinya seperti itu. Mungkin Ya, anak-anak itu dijelaskan nggak atau ada yang bertanya kenapa tikar ini belum selesai? Kadang-kadang anak kan curiosity-nya begitu. ya. Ada yang persoalan nggak anak-anak itu? Saya belum pernah mendengar hal itu, tetapi guru-guru di sana yang saya lihat itu terlatih untuk mendengarkan suara anak. Ada cerita menarik ini, Prof. Waktu itu anak saya itu kan, ini menarik juga saya ceritakan. Anak saya sekolah di TK yang 50% bahasa Inggris, 50% bahasa Maori. Jadi menarik. Jadi kadang-kadang guru tiba-tiba menggunakan instruksi dalam bahasa Maori. Itu menarik. Anak cara menyerap instruksi ya, dan kadang-kadang pakai bahasa Inggris. Anak saya juga bisa waktu itu ya bisa menyanyi baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Yang ini saya katakan begini. Tadi saya mengatakan guru-guru di sana kan terbiasa untuk mendengarkan suara anak yang mulai dari berbicara eye level gitu Ya, sampai mendengarkan suara anak. Suatu ketika begini, ada guru baru gitu atau guru apa istilahnya pocokan tuh bahasa Inggrisnya apa? kayak substitute teacher mungkin. Ya semacam itu gitu ya. Saya lupa banget apakah dia guru baru atau semacam tadi itu gitu ya. Tapi dia berapa saat di situ lebih dari sekian hari gitu, hitungannya minggu. Nah, suatu ketika tiba-tiba anak saya itu ngabruk gitu ke dia. Jadi selama ini kan ada semacam silent observation di antara anak saya dan guru ini gitu ya. Kemudian silent observation gitu, saling menjajaki tapi tidak ada komunikasi yang intensif. Tiba-tiba anak saya itu ngabruk kepada dia dan merasa ada dekat, ada connection istilahnya gitu si guru ini. Lalu kemudian guru ini bertanya kepada saya, Ali, anakmu tadi bicara tentang Garuda gitu. Garuda? Iya, terus bagaimana mungkin anakmu tahu tentang Garuda itu? That's my language katanya gitu. Kebetulan si guru ini ada keturunan India, Prof Yanto. Ya. Lalu guru ini menyimpulkan bahwa karena mereka percaya bahwa itu kan sebagai kita mungkin suara yang sederhana ya, apa pentingnya memperhatikan kata Garuda dari seorang anak begitu kan? Tetapi guru ini merefleksi jauh, Prof. Oh Ya, ternyata deep in our heart antara hatinya si guru dan hati anak saya itu ada invisible connection gitu. ya, Karena orang Indonesia, orang Nusantara itu punya koneksi dengan orang India. Lalu ya. dari situ kami bicara tentang ada persamaan bahasa, ada dalam bahasa India ada istilah jagat, di tempat kita ada juga jagat, kemudian ada Dwi, juga ada Devi dan seterusnya. Dan kami bicara panjang lebar soal itu. Nah, itu yang menarik. Mungkin anak tidak akan belajar tentang woven mat tadi itu secara filosofis ya. Tetapi guru mempersiapkan diri untuk bisa philosophizing ya istilahnya ya. Philosophizing pernyataan-pernyataan anak yang tampaknya mungkin hanya pernyataan sehari-hari sederhana. Menariknya di situ, Bang. Nah, itulah saya kira jadi guru itu memang reflective thinking, merenung terhadap what's happening. Itu saya kira sangat penting. Itu hanya mungkin terjadi kalau guru itu memiliki passion terhadap apa yang dilakukan Ali ya. Kalau enggak ya sudah dia mengajar hanya mencapai apa yang disebut compliance dengan kesalahan. Itu kan melebihi. Melampaui itu, beyond compliance. Ya, beyond compliance. Jadinya menjadi komitmen itu akhirnya. Pembelajaran itu. Nah, sekarang kalau di level keluarga, PAUD ya, PAUD itu orang sana itu rata-rata cara mendidiknya itu otoriter atau ada juga yang terlalu loose atau modelnya sudah umum seperti apa mereka yang sudah baik pandangannya atau ada nakut-nakuti takut-takut awas nanti disuntik Pak dokter loh kalau nakal. Ya ini yang menarik ya. Saya kira memang karena asumsi tentang anak berbeda dan asumsi tentang peran orang tua juga berbeda. Saya melihat kebetulan saya tinggal dengan keluarga bukan orang asli sana, kebetulan bukan orang. Di Islandia itu ada istilah pakeha juga, Prof Yanto. Pakeha itu untuk orang-orang kulit putih.
keturunan Eropa, sebutannya Pakeha, kemudian ada Maori tadi itu, dan saya lupa lagi sebutan bahasa Maori untuk orang-orang seperti kita, Asia ya, bukan Pasifika itu ya. Karena saya kebetulan tinggal dengan keluarga yang bukan orang asli sana, begitu saya tidak terlalu banyak belajar tentang bagaimana pola asuhnya. Tapi saya lihat begini, polanya secara umum ya, secara umum yang saya lihat dari ras manapun begitu ya, yang saya dapati di sana itu, anak itu dianggap sebagai sosok yang kompeten untuk berdialog dan berpikir serta mengambil keputusan toh. Ya, ya, ya. Jadi itu yang saya lihat. Jadi tentu adalah saya kira kecenderungan untuk nakut-nakuti, tapi memang mungkin porsinya yang tidak, dosisnya masih sangat terkontrol begitu. Jadi rata-rata pendekatannya dialog. Dan bahasa Inggris kan sering sekali, kalaupun nyuruh kan bukan nyuruh toh Bro, bertanya kan. Yang kita nggak sadar sedang disuruh-suruh orang, padahal karena modusnya bertanya gitu, can you padahal itu kan padahal tolong juga kan begitu. Tapi karena bahasa Inggrisnya can you kita nggak merasa. Ya saya kira saya lihat cara orang tua mendekati anak itu lebih memperlihatkan kepercayaan mereka bahwa anak-anak itu adalah sosok yang kompeten untuk diajak berbicara dan mengambil keputusan. Jadi termasuk begini, saya jarang sekali mendengarkan ketika saya berkunjung ke orang, atau karena saya juga tinggal di di kawasan yang agak padat begitu. Saya tidak mendengar teriakan tuh misalnya dari orang tua kepada anak mereka begitu, yang menunjukkan bahwa pendekatan dialog itu dilakukan oleh orang tua, dan bahwa orang tua itu percaya anak-anak itu sebagai individu atau sosok yang kompeten untuk diajak bicara gitu, dan mengambil keputusan bersama. Oke, bagaimana dengan pendidikan karakter mereka dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga misalkan saja? Apakah keluarga sana itu mendidik anaknya itu supaya mandiri? Karena saya lihat di negara-negara seperti Amerika, itu anak-anak itu sangat dibikin mandiri. Nangis saja nggak pernah ditolong. Kalau dia adalah dalam keadaan tidak sakit. Kalau sakit baru ditolong. Biarkan saja. Orang tuanya yang enak aja ngobrol, biar aja anak nangis. Lalu makan, disuruh makan. Dan nggak ada kan di New Zealand anak usia 4 tahun masih disuapin gitu. Nggak ada ya seperti itu. Jadi termasuk anak-anak yang di tempat di sekolah anak saya, nama sekolah anak saya itu unik juga, Tepunat Kohunga-hunga. Nah itu saya lihat anak-anak yang masih, kecuali yang masih bayi ya, yang masih benar-benar belum bisa memegang sendok sendiri, dia akan disuap. Tapi untuk anak-anak yang sudah begitu dia sampai sudah bisa mampu memegang sendok, itu akan makan sendiri, akan mandiri begitu. Termasuk misalnya seperti, jadi karena salah satu tujuan pembelajaran dan tujuan pengembangan di PAUD New Zealand itu adalah ada yang namanya, yang ketiga itu namanya contribution atau manatangata, berkontribusi kepada masyarakat. Maka anak itu sejak awal dilatih untuk berkontribusi dengan cara misalnya hal yang sederhana ya, membereskan, kan ada sesi makan bersama Prof, ada morning tea istilahnya ya, tergantung kesepakatan orang tua dia mau datang ke situ jam berapa. Morning tea kan otomatis mereka makan snack. Ya. Nah, maka mereka berkontribusi dengan cara ada yang menata meja untuk makan bersama, kemudian membereskan piring selepas makan begitu, ada yang mengelap meja dan seterusnya, kemudian memindahkan meja dan kursi ke tempat semula begitu. Jadi ya itu salah satu pendidikan karakter yang saya lihat. Kemudian tentu curiosity kan karakter juga itu ya. Curiosity itu biasanya anak-anak itu dibiarkan untuk ketika anak-anak itu sedang excited karena menemukan sesuatu, kan bagi anak-anak itu menemukan cacing gitu ya misalnya ya, atau uret gitu. Itu kan hal yang menarik ketika mereka ngadu-adu tanah tiba-tiba menemukan uret. Mereka akan manggil teman-temannya. Atau kupu-kupu gitu ya. Atau tempo hari yang saya menyaksikan waktu itu anak-anak excited sekali melihat ini belalang sembah, mantis. Ya, itu ya mantis itu anak teman-temannya dipanggil semua dan kemudian menceritakan. Nah kebetulan orang Maori itu juga percaya dengan beberapa semacam
kepercayaan tradisional gitu. Nah, waktu itu ada belalang kembang yang tampaknya sedang banyak telurnya gitu ya. Nah, kemudian saya tidak tahu apakah ini kepercayaan tradisional bukan, tapi salah satu gurunya, Faya sebutannya gitu, itu mengatakan ini pasti kita akan ada semacam gift gitu bagi lembaga kita, dia mengatakan begitu. Lalu dia menerangkan ini spesies apa, kemudian apa yang terjadi dan apa makna kulturalnya buat kita, seperti disampaikan kepada anak-anak. Nah, ini yang kalau dalam kurikulum atau literatur PAUD dan disebut sebagai emergent kurikulum kan ya. Anak tertarik, kemudian bukan disuruh oleh guru, jangan ayo masuk, ini saatnya pembelajaran, tapi justru itu dimanfaatkan sebagai istilahnya sebagai momen ketika anak sedang curious dengan sesuatu begitu. Nah, itu dilakukan, Prof. Dan ini kan mendidik karakter ya. Jadi dia dari sisi pengetahuannya dia tahu diversity misalnya, biodiversity. Oh, ada spesies semacam itu. Karena tahu biodiversity, kemudian tahu makna kulturalnya seperti apa, beberapa pengetahuan dasar yang guru sampaikan, begitu dia jadi tahu bagaimana memperlakukan biodiversity misalnya begitu. Ini bagian dari karakter. Pasti banyak saya kira ya hal-hal yang terkait dengan karakter seperti dasar seperti kemandirian gitu. Nanti kemudian personal safety segala macam itu banyak sekali. Mulai mereka tadi seperti saya katakan kontribusi terhadap itu kan semacam civic role gitu ya. Dasar-dasar civic role ya. Jadi kontribusi kecil, kemudian membersihkan, ada macam-macam sekali lah saya kira. Untuk urusan karakter gitu. Tapi yang saya lihat kemandiriannya memang kemandirian sama kepedulian ya. Anak saya itu pulang dari sekolah bisa bicara caring is sharing, right? Jadi gitu. Sharing is caring, right? Jadi it's good to share, right? Gitu. Nah, seperti itu. Kalau sudah agak lama di sini apa yang hilang, Ali? Yang hilang, ya karakternya rada luntur terus. Jadi dulu kita ingat betul ya. Jadi dia sangat tertib gitu, ya makan itu semua dibersihkan. Sekarang harus menunggu perintah beberapa hari. Ya karena saya kira juga ada faktor pendidikan karakter itu kan juga harus sesuai umur ya, dan konsisten. Kita ini kan saya nggak bisa konsisten ketika di sana waktu itu. Jadi ini yang jadi problem di sini satunya. Ya, saya kira kita menghadapi lingkungan. Masalahnya anak kita itu yang didik banyak pihak, tidak saja orang tuanya. Ya YouTube, ada yang internet, TV, sehingga interaksi itu mempengaruhi. Nah, yang penting sebetulnya anak itu memang harus diberi kesempatan untuk mengeksplor. Tapi kadang-kadang kita nggak sabar. Malah kita inginnya itu anak-anak kita itu akan harus segera bisa baca, bisa nulis, segera jadi ilmuwan gitu loh. Kalau di sana kan nggak begitu di New Zealand ya, kali. Ya, padahal ya dasar-dasarnya saya kira memang anak harus curious itu dipelihara betul, sama kesempatan mereka untuk investigate itu yang harus kita benar-benar berikan gitu. Nah, itu mungkin sama eksplorasi lingkungan sekitar itu yang saya kira lingkungan di New Zealand sangat mendukung. Saya ingin ceritakan ini Pak Yanto. Di sekolah anak saya itu sebulan 2 kali naik gunung mereka. Anak-anak usia dini itu, dia pakai perlengkapan yang standar. Jadi mereka pakai baju yang kedap air gitu. Jadi kalau pipis ya biar pipis saja di wet pack-nya itu. Itu tidak ada yang kemudian, kecuali yang paling kecil mungkin digendong ya. Tapi yang seusia waktu itu ya anak saya berarti 3 tahun mungkin kan. 3 tahun itu ya jalan sendiri sampai saya nggak tahu puncaknya sampai di mana, saya belum pernah ikut, tapi mereka naik ke gunung gitu karena begini, ini kan itu kan bagian identitas kultural Maori ya. Jadi bagian dari identitas kultural Maori. Dulu waktu ketika saya masukkan anak saya pertama ke situ ditanya apa nama sungai terdekat di keluargamu, apa nama pantai atau laut terdekat, gunung apa. Saya tadi berpikir ini apa sebenarnya, ternyata kemudian itu adalah bagian dari identitas kemaurian begitu ya. Koneksi dengan alam itu adalah bagian dari itu gitu. Yang saya tangkap seperti itu gitu. Itu memperkenalkan lingkungan itu saya kira sangat penting bagi anak-anak.
Ya, dan ternyata selama dia naik, kemudian nanti ada sesi istirahat di atas itu, mereka juga investigate kalau lihat dari foto-fotonya gitu ya. Ada yang menemukan ranting, kemudian mereka membangun sesuatu. Hal yang sederhana, tetapi apa istilahnya, itu memacu dan memicu, memfasilitasi kuriositas anak sama apa, holistic creativity ya. Jadi kreativitas yang holistik begitu itu terbangun betul di situ. Dan saya kira setiap anak menemukan sesuatu, betapapun kecilnya, gurunya itu mengapresiasi Ya sehingga itu yang mahal saya kira. ya, Itu mahal. yang mahal, itu yang mahal saya kira. Saya sempat membayangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk ini, tapi ternyata juga begini, Bro. Saya melihat ada banyak sekali barang bekas, kertas bekas yang digunakan oleh anak-anak di sana begitu. Kadang-kadang beluang bekas itu berguna gitu ya. Kadang-kadang saya lihat juga ada ranting baru di situ ya. Kalau di tempat kita tuh repek istilahnya, boleh apa namanya? Nyari, kalau di Kebumen namanya repek, Bro. Jadi mencari ranting di pekarangan orang itu namanya repek. Nah, jadi saya membayangkan gurunya kadang-kadang sambil berangkat mengajar gitu, parkir di mana gitu misalnya ya, terus jalan ke sekolah itu lihat ranting jatuh itu diambil sama dia dibawa gitu. Karena pajangan-pajangannya banyak sekali yang menggunakan ranting, bunga apa itu, pohon pinus, kemudian kadang mereka nemu sarang burung susuh itu, susuh yang jatuh begitu dibawa terus jadi pajangan tersendiri. Itu kan mengenalkan konstruksi ya. Selama ini kita melihat mainan pabrikan untuk konstruksi, padahal itu juga yang bisa membuat konstruksi bukan hanya spesies manusia, ada spesies lain yang bisa bikin art dan konstruksi. Itu kan menarik juga untuk memicu apa namanya, curiosity anak-anak begitu. Ya, kalau di kita, keluarga kita, itu kan sangat highly protected anak-anak itu dan highly restricted. Dikit-dikit mau apa nyorek tembok aja dimarahi. Sehingga temboknya itu lebih berharga daripada kreativitas anaknya. Mungkin di Australia, bukan, di New Zealand tidak seperti itu ya kan? Saya memang belum, nah ini menarik ini Prof. Yanto. Karena kesempatan anak untuk explore, kemudian untuk apa istilahnya menuangkan gagasan itu cukup terpenuhi. Tampaknya saya belum ketemu anak-anak yang mencoret-coret tembok itu. Iya, iya. Nah, yang menarik juga, jadi mungkin juga bagian dari ini istilahnya karakter responsible itu tanggung jawab itu juga ditekankan sejak kecil gitu kan. Jadi mereka mengerti di mana dia harus melakukan sesuatu gitu. Saya bertamu ke sejumlah tempat itu tidak menemukan coretan di tembok, pun saya ini kebetulan selama di sana jadi cleaning service sekolahan, Bro. Ya. Termasuk di sebuah primary yang ada kelas untuk PAUD-nya begitu ya. Tidak menemukan coretan di tembok yang boleh kita bilang vandalis gitu, tidak menemukan. Jadi menarik itu saya kira. Ya tentu saya kira vandalisme dimanapun ada ya, di sekolah manapun ya. Tapi paling tidak di tempat di mana saya pernah mengkelilingi itu, saya tidak menemukan vandalisme semacam itu. Itu menarik itu. Saya tidak tahu tapi asumsi saya adalah karena anak-anak satu diajarkan tanggung jawab sejak kecil, kemudian yang kedua energinya untuk berkreatif itu tersalurkan. Nah, tapi memang saya menemukan begini, ada satu ruang yang kotornya minta ampun. Yang kotornya minta ampun, jadi ada lem di meja apa semua begitu. Mungkin memang ada semacam rule, kamu kalau mau kotor-kotor di sini, kira-kira begitu juga. Gitu. Wah, ya bagus. Karena ada pilihan, ada semua ada opsi. Jadi anak di sana itu tidak kehabisan opsi. Karena opsinya nggak ada, rumahnya kecil, jadi mentok sana yang ada tembok saja, ya tembok aja lah yang digunakan. Jadi nggak ada pilihan yang lain. Saya kira itu adalah salah satu faktor. Kemudian dari sisi values di masyarakat tadi, bagaimana persepsi orang New Zealand terhadap anak? Anak itu penting, anak itu harus gimana, atau harus nurut orang tua yang sudah makan asam garam gitu. Yang saya lihat di Amerika, nilai-nilai sosialnya itu sangat melindungi anak. Jadi kalau anak itu
mendapatkan cedera itu dianggap ya ini harus segera sembuh karena dia masa depannya masih panjang, dan bahkan hukumnya juga begitu. Kalau mobil nabrak anak itu hukumannya lebih berat daripada nabrak orang tua. Kalau nabrak orang tua itu ya setelah orang tua itu sebentar lagi kan mati juga gitu kan. Masa gitu, Bro? Anak itu umurnya masih panjang, masih bisa produktif gitu. Kamu pernah melihat case yang seperti itu? Kalau case per case saya tidak bisa menyampaikan secara ini ya, secara detail gitu ya. Tetapi saya kira memang di mana-mana ada, saya kira ini bukan khas New Zealand ya, bukan khas New Zealand bahwa pandangan orang tua atau orang dewasa kepada anak itu ya ada modelnya pandangan ekonomi begitu ya. Jadi kalau orang kita dulu kan ada istilah banyak anak banyak rezeki gitu ya. Ya saya belum melihat itu di sana, tetapi meskipun banyak juga teman-teman New Zealand yang anaknya banyak gitu. Tapi motifnya bukan motif ekonomi, banyak anak banyak rezeki lagi saya kira. Karena juga mahal kan operasional di sana gitu. Kalau anak harus nurut orang tua dan seterusnya gitu, saya juga tidak terlalu eksplisit begitu ya, tapi ya. Saya lihat yang jelas adalah orang tua itu sangat care ya, dengan sangat berusaha untuk sebisa mungkin menyediakan apa yang diperlukan anak, dan kebetulan kan dukungan pemerintah juga bagus di sana kan. Yang saya lihat seperti itu. Karena misalnya saya melihat banyak anak-anak yang mengalami disabilitas misalnya, kan dukungannya juga baik begitu di sana. Saya tidak bisa mengatakan secara spesifik bagaimana persepsi orang New Zealand dan apakah ada perubahan di masyarakat dulu seperti apa, sekarang seperti apa begitu. Tetapi kalau misalnya di laporan-laporan formal ya, pengaruh di teori human capital terhadap anak dan PAUD itu kuat gitu. Itu kuat pengaruh teori human capital terhadap anak dan PAUD itu sangat kuat gitu. Itu yang saya lihat. Ya itu secara umum. Tapi di level keluarga tidak mudah dibaca itu, Prof. Ya, rata-rata orang New Zealand anak itu dekat dengan siapa? Anak ibunya atau bapaknya ya? Saya lihat mereka cukup berbagi ya, cukup membagi peran dengan baik gitu. Artinya saya melihat tidak tampak pola yang saya tidak, tentu ini sebuah observasi yang tidak komprehensif ya. Saya tidak melihat ada kecenderungan seperti misalnya ngeblok ke orang tua atau ke anak, karena kalau misalnya kita di ruang publik gitu kan kelihatan bahwa ayah dan ibunya bersama anak-anaknya. Meskipun tempat saya tinggal dulu itu kebetulan ayahnya ada di luar negeri, ibu dan anak-anaknya yang ada di rumah begitu. Ayahnya lucu juga, saya ke luar negeri kemudian di sana tinggal dengan orang yang kerjanya di luar negeri gitu loh. jadi mau tidak mau dekat dengan ibunya dalam kasus yang tempat tinggal saya yang pertama ketika saya belum berbawa keluarga begitu. Tapi secara umum saya lihat, karena misalnya gini ya, di hari Sabtu biasanya kan ada pertandingan kriket atau apa gitu di lapangan-lapangan itu kan saya lihat ayah ibu itu sangat support terhadap anak. Kemudian nanti pada hari tertentu saya melihat kan di belakang kampus saya itu ada park ya, ada park kecil gitu. Saya polanya saya lihat anak ini hari apa datang dengan ibunya, hari apa datang dengan ayahnya gitu. Karena mungkin switch ininya ya, jam kerja mereka gitu ya. Oh ya, saya ingin tambahkan segini, Bro. Soal PAUD di sana, kalau sementara di beberapa tempat itu PAUD itu fungsinya murni motifnya pendidikan. Kalau di New Zealand itu memang dibuka untuk melayani keluarga, Bro. Oke. Jadi misalnya ya, saya kalau di tempat-tempat tertentu kan, misalnya di negara-negara tertentu itu kan jam bukanya seragam, jam 7 semua anak masuk jam 7 pulang jam 11 katakanlah begitu. Ya. Di sana tidak demikian, tergantung kebutuhan keluarga. Termasuk sehari mau berapa jam itu tergantung kebutuhan keluarga. Jadi karena saya ingin ngirit begitu ya, kantor saya mulai di kantor doktoral saya itu saya mulai kerja jam 9. Jadi anak saya yang nelat lah begitu. Jadi saya bawa anak saya itu saya masukin gitu jam 9. Jadi saya centang tak datangan begitu masuk jam 9. Nanti kalau kira-kira lagi punya minggu ini saya punya banyak duit ya, saya 5 hari saya full gitu.
jam 9 sampai jam 2 gitu misalnya gitu ya. Nanti kalau kira-kira minggu ini saya nggak punya duit banyak ya saya sampai hari Kamis saja misalnya atau selang-seling begitu dan seterusnya. Jadi ada juga yang datangnya jam siang begitu ya, jam 12 misalnya karena si ibunya misalnya atau si ayahnya antara jam pagi sampai sampai lunch time itu masih di rumah gitu. Dia akan diantarkan ke situ mulai jam 1 katakanlah sampai jam 4 begitu. Itu perlu saya sampaikan dulu. Jadi PAUD di sini pengertiannya bukan saja demi kepentingan pendidikan anak sebagai apa yang orang sebut sebagai stimulasi school readiness, bukan hanya semacam itu, tapi yang dimaksud bahwa PAUD membantu perekonomian negara barangkali adalah hal-hal tidak langsung, sumbangan tidak langsung tadi itu, bahwa karena ibunya bisa kerja, ayahnya bisa kerja dengan tenang, maka mereka produktif karena anaknya sudah ada yang mengasuh atau mendidik dia selama mereka bekerja. Jadi sangat fleksibel. Oke, wah luar biasa, sangat menarik. Tapi karena waktu kita terpaksa harus berhenti sampai di sini, Ali. Yeah. Terima kasih kita bisa berbagi dan kita akan ketemu minggu depan lagi. Kita akan mempunyai topik yang lebih menarik lagi. Saudara-saudara, para penggemar Suyanto.id, stay tune dengan kita. Kita akan membawa berbagai tema-tema terkait dengan pendidikan anak usia dini yang pada saatnya pendidikan anak usia dini sangat menentukan bagaimana bentuk dari karir dan prestasi anak-anak ketika sudah dewasa. Demikian, Ali, kita... Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Terima kasih. Sampai jumpa Prof. Yanto kapan-kapan dan juga para pemirsa di rumah barangkali untuk tema yang mendatang masih tentang PAUD barangkali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.